Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fazila Hayati dari 11 TKJ 3. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih itu DNS dan bagaimana cara kerja dari DNS. Apa yang kamu ketahui tentang DNS? DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan kata lain, DNS membantu menghubungkan nama domain yang mudah diingat dengan alamat IP yang unik, sehingga pengguna dapat mengakses situs web atau layanan online dengan lebih mudah. Adapun fungsi dari DNS, yang pertama menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, mengubah nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang unik. Yang kedua, mempermudah akses ke situs web, membantu pengguna mengakses situs web atau layanan online dengan lebih mudah. Yang ketiga, pencarian data cache. DNS melihat dan melakukan pencarian data cache pada riwayat pencarian dalam komputer untuk mempercepat akses ke situs web yang sudah pernah dikunjungi. Yang keempat, identifikasi komputer dan jaringan. DNS membantu komputer dan jaringan internet untuk mengidentifikasi satu sama lain dalam jaringan yang terhubung. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dan keamanan IP address. DNS berfungsi untuk mengelola database domain terkait dan IP address yang sering dikunjungi pengguna komputer. Berikut adalah cara kerja dari DNS. Yang pertama, ketika pengguna memasukkan nama domain di peramban web atau aplikasi, perangkat pengguna akan mengirimkan permintaan DNS ke DNS resolver lokal. Selanjutnya, resolver akan memeriksa apakah alamat IP domain tersebut sudah ada dalam cache-nya. Jika sudah, maka alamat IP akan dikembalikan ke perangkat. Lalu, resolver pertama-tama akan menghubungi root server DNS untuk menanyakan lokasi server DNS yang bertanggung jawab atas domain tingkat atas atau top level domain (TLD) seperti .com. Selanjutnya, root server akan merespon dengan memberikan alamat IP dari TLD server yang relevan. Resolver kemudian akan mengirimkan permintaan ke TLD server. Kemudian, TLD server memberikan informasi tentang autoritatif DNS server yang menyimpan informasi IP. Kemudian, resolver akan mengirimkan permintaan terakhir ke autoritatif. Setelah mendapatkan alamat IP dari autoritatif DNS server, resolver akan menyimpannya dalam cache untuk permintaan di masa mendatang dan mengembalikan alamat IP tersebut ke perangkat pengguna. Dan yang terakhir adalah peramban akan menggunakan alamat IP yang diterima untuk menghubungkan perangkat pengguna ke server tujuan dan halaman web yang akan dimuat. Adapun kelebihan dari DNS, yang pertama mudah diingat. Nama domain lebih mudah diingat daripada alamat IP yang rumit. Yang kedua, akses lebih cepat. DNS memungkinkan pengguna mengakses situs web dengan lebih cepat dan mudah. Dan yang terakhir adalah skabilitas. Dapat menghubungkan jutaan nama domain dengan alamat IP sehingga cocok digunakan dalam skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dari DNS. Yang pertama, rentan terhadap serangan. DNS dapat rentan terhadap serangan seperti DNS spoofing dan DNS amplification. Yang kedua, ketergantungan pada server DNS. Jika server DNS mengalami gangguan, maka akses ke situs web dapat terganggu. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan masalah keamanan. DNS dapat menjadi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang jaringan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai DNS. Semoga bermanfaat. Thank you.